Halo guys, balik lagi bareng aku. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang sistem trading yang ada di PT Rifan. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru mampir ke channel ini, kalian wajib banget untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Share juga ke teman-teman kalian yang mendapatkan penawaran lowongan kerja yang ada di PT Rifan ataupun penawaran investasi yang ada di PT Rifan. Oke, sebelum aku lanjut membahas tentang sistem trading ini, aku mau ngajak diskusi dulu ke kalian. Itu kenapa sih banyak banget yang ngomongin tentang penipuan PT Rifan? Kenapa banyak banget yang merasa dirugikan oleh PT Rifan? Dan apa sih penyebabnya mereka tuh pada memberikan isu-isu yang sangat miring tentang PT Rifan? Nah, di video kali ini aku mau review sejujur-jujurnya berdasarkan pengalaman pribadi aku tanpa rekayasa ataupun karangan sedikit pun. Aku tidak berada di pihak PT Rifan dan aku juga tidak berada di pihak luar PT Rifan. Jadi ini murni tentang pengalaman aku sendiri dan sepengetahuanku ya. Kalau kalian mau nambahin boleh banget kalian share pengalaman kalian di DM Instagram aku savana23_12. Jadi banyak banget yang merasa ditipu oleh lowongan kerja yang ada di PT Rifan. Karena apa? Karena ekspektasi mereka tuh, para pencari lowongan kerja ini, ekspektasi mereka tuh kerja tuh pasti langsung dapat bayaran. Sedangkan perusahaan PT Rifan tuh nggak ada gaji kalau belum dapat nasabah gitu kan. Seperti yang sudah aku jelasin di video aku sebelumnya ya. Terus juga kenapa sih banyak banget yang bilang PT Rifan itu perusahaan pialang bodong, investasi bodong, investasi abal-abal gitu. Karena jujur karena banyak banget yang investasi ataupun trading di Rifan tuh mengalami kerugian. Contohnya nasabah aku sendiri juga dulu investasi dan trading lewat aku dan kita merasakan kerugiannya. Dan itu tuh murni bukan penipuan guys. Itu nanti aku jelasin deh kenapa trading itu bisa loss. Kali ini aku bakalan jelasin dulu tentang kenapa sih Rifan itu dibilang penipu. Nah, perlu kita ketahuin terlebih dahulu perlu kita ketahuin terlebih dahulu ya kenapa perusahaan PT Rifan ini tidak menggaji karyawannya ketika belum mendapatkan nasabah. Karena perusahaan PT Rifan ini bergerak di bidang jasa investasi ya. Jadi si Rifan ini, aku sebut RFB aja ya biar nggak kepanjangan. Jadi RFB ini menjual jasa. Jadi dia penyedia platform di mana penghubung antara investor ke pasar bursa. Nah, untuk alur transaksinya sendiri ya. Jadi di mana investor atau nasabah itu bertransaksi ke pasar bursa berjangka Jakarta ya, atau bisa kita katakan Jakarta Future Exchange. Nah, transaksi apa sih yang dilaksanakan di bidang ini? Transaksinya itu namanya trading. Trading adalah perdagangan singkat. Dan di PT Rifan tuh sebenarnya banyak sih produk-produknya, nggak cuma emas. Tapi kenapa yang dipasarin, yang diombang-ambingkan itu produk emas oleh PT Rifan? Karena emas memiliki beberapa keunggulan. Yang terutama tuh memiliki likuidasi yang sangat tinggi. Jadi sehari tuh bisa langsung likuidasi guys. Gak kayak saham kan biasanya harus nunggu dulu, saham ataupun forex ya. Nah, investor atau nasabah atau investor tidak bisa berdagang langsung ke pasar bursa ya. Jadi
si investor ini harus melewati sebuah perusahaan pialang. Sedangkan perusahaan pialang di Indonesia itu sangat banyak ya, terutama salah satunya adalah PT Rifan. Nah, PT Rifan ini adalah sebuah perusahaan pialang berdiri sejak tahun 2000. Lembaga penjamin dananya adalah PT Clearing Berjangka Indonesia dan diawasi langsung transaksi dan kegiatan semua muamalahnya itu oleh BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi ini tuh secara legalitas Rifan itu, PT Rifan atau RFP ini tuh sangat aman dan legal dan resmi, guys. Nah, kenapa sih masih banyak banget yang ngomong Rifan itu penipu, Rifan itu investasi bodong? Nah, karena banyak banget yang trading atau investasi lewat Rifan tuh mengalami loss atau kerugian. Sedangkan loss atau kerugian dalam dunia trading sendiri gak cuma Rifan aja kok yang mengalami kerugian. Banyak broker-broker lain, nasabah atau investornya mengalami kerugian, terutama broker-broker asing gitu ya, ataupun broker-broker lokal. Nah, PT Rifan Finansindo Berjangka tersendiri merupakan perusahaan pialang yang sangat berpengalaman, guys. Perusahaan ini tuh berdiri sejak tahun 2000, dan kalau dihitung dari tahun sekarang 2024, berarti perusahaan ini udah berdiri sekitar 24 tahun ya. Cukup kokoh dan kuat ya, karena walaupun diterpa isu miring, isu penipuan dan pelaporan dan lainnya, itu Rifan itu masih tetap berdiri. Dan aku salutnya ke Rifan itu, ke PT Rifan ini, mereka tuh semakin tahun semakin berkembang. Tadinya PT Rifan ini memiliki 10 cabang. Sekarang per 2024 ini PT Rifan memiliki 12 cabang, guys. Bayangkan, kalau memang benar-benar 100% merugikan nasabah, nggak mungkin PT Rifan ini berdiri selama 24 tahun. Dan PT Rifan ini menduduki posisi teratas di antara 10 pialang teraktif menurut penilaian PT KBI ya, PT Clearing Berjangka Indonesia. Tapi aku baca-baca ya, berita yang terbaru menurut PT KBI itu yang nomor 1 udah bukan Rifan lagi sih, PT Valburi Asia Future. Tapi nggak tahu ya, nanti kalian bisa cek sendiri di Instagramnya PT KBI. 10 pialang teraktif bilateral dan multilateral itu beda ya. Kalian bisa cek sendiri Rifan itu nomor berapa ya. Nah, PT Rifan ini selain anggotanya PT KBI, juga anggotanya dari BAPEPTI. Jadi nggak mungkin lah dana kalian tuh dibawa kabur oleh personality dari oknum PT Rifan, nggak mungkin sekali. Paling ya itu mengalami kerugian saat melakukan transaksi sih. Nah, nanti aku jelasin detailnya di video aku selanjutnya. Terus buat kalian yang mau investasi ke PT Rifan lewat PT Rifan, kalian wajib kaji dulu deh tentang cara trading dan resiko trading, karena trading itu high risk, high resiko banget ya. Jadi potensi kemenangannya itu memang sangat tinggi. Begitupun dengan resiko kekalahannya. So buat kalian yang mau trading, jangan pernah pakai uang panas atau uang yang enggak dingin. Kalian harus pakai uang yang sangat slow. Even itu mengalami kerugian sampai 100% pun kalian gak bakal nyesel. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di video selanjutnya. Kalian jangan lupa selalu update nonton tentang konten-konten terbaru aku. Thank you untuk waktunya. Jangan lupa share, subscribe, dan like, dan komen. Bye-bye.